Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibur Rahman MSI. Saya merupakan dosen prodi S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang dengan ketertarikan riset di bidang matematika analisis dan terapannya. Saya merupakan salah satu dosen yang berhome base di prodi Pendidikan Matematika dengan background pendidikan yaitu matematika murni. Sehingga seluruh mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah murni non-kependidikan. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah pengantar analisis kompleks sebagai bagian dari video pernyataan dan penilaian diri dalam uji kompetensi teknis dan profesional dosen untuk sertifikasi dosen. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Pengantar analisis kompleks adalah mata kuliah wajib 2 SKS yang dirancang mahasiswa semester 5. Tujuan dari mata kuliah pengantar analisis kompleks adalah agar mahasiswa menguasai karakteristik bilangan kompleks. Topik yang dibahas meliputi rumus de Moivre, persamaan Cauchy-Riemann, fungsi harmonik, integral garis, integral kompleks, dan integral Cauchy. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan memahami konsep dan prinsip berpikir matematis untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan analisis kompleks. Untuk CPMK mata kuliah ini terbagi menjadi 5 CPMK. CPMK yang pertama, mahasiswa mampu membuat media yang tepat untuk menjelaskan konsep sistem bilangan kompleks. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menyelesaikan tugas yang diberikan pada sistem bilangan kompleks dengan penuh tanggung jawab. CPMK yang ketiga, mahasiswa memiliki kemampuan menyelesaikan permasalahan sistem bilangan kompleks. CPMK yang keempat, mahasiswa memiliki kemampuan mempelajari konsep sistem bilangan kompleks secara mandiri. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan konsep sistem bilangan kompleks. Adapun rencana materi dalam perkuliahan ini yang akan saya bagi menjadi 16 minggu. Yang minggu pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar bilangan kompleks dengan materi pengantar analisis kompleks atau pengantar bilangan kompleks. Kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi operasi pada bilangan kompleks dengan materi penjumlahan dan perkalian bilangan kompleks. Pekan ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan representasi polar dengan materi representasi polar dan bilangan kompleks. Minggu keempat, mahasiswa mampu memahami fungsi kompleks dasar dengan materi fungsi kompleks dasar. Minggu kelima, mahasiswa mampu menggunakan konsep limit dan kontinuitas pada fungsi kompleks dengan materi limit dan kontinuitas. Minggu keenam, mahasiswa mampu memahami konsep dasar diferensiasi dengan materi diferensiasi fungsi kompleks. Dan minggu ketujuh, mahasiswa mampu mengaplikasikan teorema Cauchy dengan materi teorema Cauchy-Riemann. Kemudian minggu 8 kami melaksanakan UTS. Pada minggu ke-9, mahasiswa mampu menganalisis fungsi analitik dengan materi fungsi analitik. Pada minggu ke-10, mahasiswa mampu memahami integral garis dengan materi integral garis. Pada minggu ke-11, mahasiswa mampu menggunakan teorema integral Cauchy dengan materi teorema integral Cauchy. Pada minggu ke-12, mahasiswa mampu menganalisis fungsi analitik dengan materi fungsi analitik. Pada minggu ke-13, mahasiswa mampu memahami deret Taylor dan Laurent dengan materi residu dan teorema residu. Pada minggu ke-14, mahasiswa mampu menggunakan konsep residu. Pada minggu ke-15, mahasiswa mampu mengaplikasikan transformasi konformal dengan materi transformasi konformal, dan pada minggu selanjutnya dan minggu terakhir mahasiswa mampu menganalisis peta-peta konformal dengan materi peta-peta konformal. Selanjutnya mahasiswa harus melakukan atau menjalani UAS dan ada 5 penilaian yang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Adapun penjelasan yang secara lengkap terkait RPS atau rencana perkuliahan tersebut telah saya susun pada rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah diunggah di SIKADU, yaitu Sistem Aplikasi UNES. Saya menggunakan 2 pustaka. Yang pertama adalah punyanya Brown dan Will Churchill. Yang
yang menjadi salah satu pustaka utama yang akan saya gunakan untuk perkuliahan kali ini. Kemudian pustaka yang kedua adalah punyanya Safee dan Schneider, Fundamental of Complex Analysis with Application to Engineering and Science. Nah, ini itu adalah pustaka yang kedua. Jadi saya menggunakan 2 pustaka untuk menyelesaikan perkuliahan selama 1 semester ini. Selanjutnya penjelasan terkait model pembelajaran dalam mata kuliah pengantar analisis kompleks ini. Pembelajaran yang saya lakukan menggunakan case method. Mahasiswa diberikan suatu kasus atau permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan konsep bilangan dan fungsi kompleks. Kasus tersebut digunakan sebagai pemantik agar mahasiswa dapat mengidentifikasi masalah, memilih konsep yang relevan, melakukan analisis, serta menyusun alternatif penyelesaian secara sistematis. Kemudian, UNES juga memiliki LMS yang namanya adalah Elena. Nah, dari Sikadu tadi terintegrasi dengan Google Classroom, tapi juga terintegrasi dengan Elena. Jadi saya bisa memanfaatkan 2 LMS tersebut untuk memberikan tugas dan materi secara mandiri kepada mahasiswa. Pembelajaran akan dilaksanakan melalui kegiatan apersepsi, eksplorasi konsep, diskusi, latihan pemecahan masalah, presentasi, dan refleksi. Saya juga memanfaatkan media dan teknologi pembelajaran untuk membantu mahasiswa memvisualisasikan konsep-konsep abstrak dalam analisis kompleks, seperti GeoGebra dan yang lain. Mari bersama-sama kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Belum. Baik, untuk memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Kita memasuki di pertemuan minggu kedua di mata kuliah pengantar analisis kompleks ini, yang mana di minggu pertama kemarin kita sudah belajar terkait apa itu bilangan kompleks. Nah, selanjutnya pada pertemuan kedua ini kita coba belajar tentang operasi pada bilangan kompleks. Namun judulnya saya sajikan dalam bentuk penjumlahan dan perkalian bilangan kompleks karena hasil kesepakatan dengan kelompok kalian untuk pertemuan minggu kedua. Judulnya seperti ini karena untuk operasi yang lain mungkin kalian sudah bertanya-tanya, ada operasi yang tidak tertulis di judul. Nah itu tercover dalam judul ini. Nah, kira-kira seperti itu. Kemarin kita sudah melihat gitu ya, ada 5 CPMK di mata kuliah ini. Kemudian untuk pertemuan kita pada pekan ini itu ada 3 CPMK yang dibebankan. Harapannya setelah teman-teman belajar nantinya kita mampu membuat media yang tepat untuk menjelaskan konsep sistem bilangan kompleks CPMK 1, CPMK 2. Mahasiswa mampu menyelesaikan tugas yang diberikan pada sistem bilangan kompleks dan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian CPMK 3 yang dibebankan adalah mahasiswa memiliki kemampuan menyelesaikan permasalahan sistem bilangan kompleks. Nah, sehingga untuk pertemuan kali ini semua kaitannya kalian berarti bisa 1, 2, 3 itu tentu saja kemampuan menyelesaikan permasalahan sistem, tentu saja ya menyelesaikan operasi gitu ya, operasi pada bilangan kompleks. Oke, untuk motivasi pada perkuliahan kita, mungkin kalian kemarin sudah bertanya-tanya kenapa kok pengantar analisis kompleks ini kok harus dipelajari di pendidikan matematika, gitu ya. Nah, setelah kalian lihat, mungkin ada dalam fisika digunakan, dalam teknik digunakan,
membuka jalan ke analisis lanjut digunakan 1, 2, 3 itu mungkin lebih condong ke teman-teman matematika gitu ya. Tapi kemampuan bermatematika itu juga harus dipunyai oleh teman-teman yang ada di prodi pendidikan matematika. Nah, salah satunya banyak teorema real yang ternyata bisa dibuktikan menggunakan pendekatan bilangan kompleks. Nantinya mungkin sebagian besar dari kalian semua akan belajar atau mengajar gitu ya di sekolah yang mana sekolah itu akan ada siswa-siswa yang mungkin berprestasi, lomba OSN dan lainnya. Soal-soal yang ada di sana yang perlu kalian jelaskan itu ternyata mengharuskan kemampuan bilangan kompleks. Mengingatkan kembali apa yang sudah kita lakukan atau pelajari kemarin minggu pertama, yaitu definisi bilangan kompleks adalah Z sama dengan X plus IY, dengan I adalah bilangan imajiner. Ya, imajiner itu maksudnya gimana? I kuadrat sama dengan min 1. Nah, itu yang tidak ada di bilangan real. Jadi kalau kita punya X plus IY, maka secara intuitif kita bisa melihat ini adalah bilangan kompleks. Apakah bilangan real juga bilangan kompleks? Pasti? Iya. Ya. Kenapa? I-nya 0. Kalau kita ganti dengan 0 I-nya. X plus X plus IY, yang 0 apanya? I-nya. Y-nya. I kuadrat kan tetap min 1, berarti I-nya akar min 1, itu selalu pakemnya bilangan kompleks. Nah, berarti kalau kita ingin Y-nya sama dengan ingin menghasilkan nilai real, maka Y-nya kita ganti dengan 0. Gitu, oke? Oke. Nah, ini pengingat kemarin kesamaan terjadi jika Z1 sama dengan Z2, sisi bagian realnya sama dengan bagian imajinernya. Nah, ada operasi-operasi bilangan kompleks yang wajib kita ketahui dan hari ini kalian harus memahami ini, yaitu ada operasi penjumlahan, operasi pengurangan. Nah, ini setara dengan penjumlahan gitu ya. Jadi sama plus min kalau di bilangan real kan gitu nggih. Terus ada operasi perkalian. Nah, apakah ini cukup atau ada operasi yang lain yang tertinggal? Reva? Operasi pembagian. Nah, kalau di bilangan real kita punya 4/3 gitu ya. Itu sama dengan ya 4/3, atau kita bisa tuliskan 1/3. Kita tahu bilangannya sekian. Tapi kalau kita di bilangan kompleks, misalkan saya punya 2 plus 3i dibagi dengan 4 min i misalkan. Ini gimana baginya? Kalau dibaginya bilangan real masih bisa ya, 4 plus 3i kalau saya bagi 4 jadinya berapa? Kalau pembagian bilangan pecahan seperti ini jadinya berapa? 1 4/4 plus 3/4 I. Kalau ini gimana? Ada yang punya ide? Dikalikan sekawan, boleh kita katakan sekawan. Kalau ketika kalian merasionalisasikan bilangan itu kan dikalikan sekawan gitu. Kalau di sini ada yang namanya
konjugat. Nah, jadi kalau kita kalikan dengan konjugatnya untuk pembagi, kira-kira jadinya apa? X plus IY, misalkan di sini saya punya A plus IY, kita kalikan dengan A min IY per A min IY. Yang atas tetaplah ya XA plus XIY min IYA plus min tapi I kuadrat kan min 1. Berarti jadi plus Y kuadrat. Oke. Di sini mungkin jangan pakai Y ya, biar umum ya. Kita ganti B gitulah ya. B berarti di sini XIB, terus ini YB. Nanti yang bawah jadi apa? A kuadrat plus B kuadrat. Karena IBA sama min IBA ini kan bisa ke coret. Nah, I kuadrat kan min 1, jadi ini B kuadrat. Nah, ini kan sudah dibagi bilangan apa? Bilangan real. Kalau kita bagi dengan bilangan real, operasi dapat diselesaikan. Ya, jadi tadi ya, ternyata kalau misalkan kita punya operasi pembagian, harus dikalikan dengan konjugatnya dari pembilang apa penyebut? Penyebut. Ya. Modulus Z sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini modulus itu sama seperti apa kalau di vektor? Norm atau panjang vektor atau norm. Nah, norm atau norma. Nah, ternyata Z dikali Z konjugat ini juga sama dengan modulus Z kuadrat. Oke. Dicoba, apakah benar identitas itu? Dapat juga? Beli dapat? Dapat. Oke. Sama ya? Oke ya, berarti identitas ini terbukti. Oke. Nah, nanti bisa kalian buktikan juga, ternyata kalau konjugat dari penjumlahan itu sama dengan masing-masing dikonjugatkan dulu terus dijumlahkan, perkalian juga seperti itu, modulus juga sama, dikalikan dulu baru dimoduluskan, atau modulusnya masing-masing terus dikalikan, pembagian juga seperti itu, kita bagi dulu baru dimoduluskan, itu akan sama saja. Dimoduluskan terlebih dahulu terus dibagikan. Tapi dengan catatan ya, kalau pembagian apa? Bilangan W-nya nggak boleh 0. 0 di bilangan kompleks itu apa? 0 plus 0I. Gitu nggih. Ya, kemarin representasi geometrinya seperti ini, jadi kita bisa melihat dia seperti di R2 gitu ya, tapi dengan bagian sumbu Y-nya itu adalah sisi imajinernya. Oke, kalian bisa mencoba dulu beberapa, ada yang mungkin maju nanti kalian mempresentasikan dari beberapa soal yang ada di sini. Mungkin sebelum kalian berlatih, apabila ada yang ingin ditanyakan, Pak Bi persilahkan. Ya. Saya izin bertanya, Pak. Biasanya kalau operasi itu kan ada representasinya di geometri. Ya. Nah, kalau operasi di bilangan kompleks ini representasinya di geometri kira-kira gimana ya, Pak? Ya. Kalau misalkan penjumlahan, kira-kira kalau kita punya 1 sama plus 1I gitulah ya, sama 2 plus 2I, nanti jadinya apa? 1 plus I, ya, 3 plus 3I.
dia seperti apa? Geser si 1 plus 1i gitu ya, ke kanan sejauh 2 sama ke atas juga sejauh 2 itu ya. Ini sama juga kayak penjumlahan pada vektor. Oke ya. Nah, nanti perkalian gimana? Coba ya, nanti kita diskusikan di pekan depan, jadi bahan renungan kira-kira secara geometris perkalian itu interpretasinya seperti apa. Oke. Ya, silahkan sambil ditulis untuk menyelesaikan soal ini. Nanti ada yang maju ke depan untuk mempresentasikan. Ya, siapa yang mau maju mempresentasikan? Saya, Pak. Oke, Toti boleh? Ya, silahkan. Satu lagi, mungkin 2 soal. Reva ya? Oke. Oke, Reva boleh sambil dijelaskan ke teman-teman? Baik, jadi teman-teman kan di sini soalnya Z1 dikali Z2. Z1-nya itu kan min 1 ditambah I, sedangkan Z2-nya itu 3 min 3I. Nah, dikalikan seperti yang biasa, jadi min 1 dikalikan 3 min 3, min 1 dikalikan min 3I sama dengan plus 3I, 1 dikalikan 3, I dikalikan 3, 3I, lalu I dikalikan min 3I itu min 3I kuadrat. Lalu kita kelompokkan yang bilangan real dan bilangan kompleks. Jadi min 3 ditambah 3i plus 3i 6i. Nah, ini kenapa jadi 3? Jadi kan i kuadrat itu kan min 1. Min 1 dikalikan min 3 itu plus 3. Nah, min 3 ditambah 3 0, hasilnya sisanya 0i. Oke. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu ke Reva. Ya, Pak Habib sedikit koreksi ya. Tadi Reva mengatakan kita pisah bagian real dan bilangan kompleks. Padahal bilangan real itu adalah bilangan kompleks juga. Tapi nyebutnya adalah sisi real dan sisi imajiner. Itu ya. Jadi bilangan real, bilangan kompleks itu adalah punya sisi real dan sisi imajiner. Artinya kalau misalkan sisi imajinernya kok 0i, ya berarti bilangan kompleks tersebut adalah bilangan real juga. Gitu ya. Itu ya, bilangan real pasti bilangan kompleks. Ya, ya, terima kasih Reva. Ya, silahkan Toti menjelaskan. Tadi kan di soalnya kan ada Z1 plus Z2. Nah, kita tadi masuk ke rumusnya, rumusnya tadi kan X plus Y ditambah U plus IV, itu kan nanti sisi realnya kita bisa dengan sisi imajinernya. Ya. Nah, tadi diketahui Z1-nya adalah min 1 ditambah I, dan juga satu lagi Z2-nya 3 min 3I. Nah, kita bisa sisi realnya dan sisi imajinernya. Sisi realnya ada min 1 plus 3, terus sisi imajinernya ditambah I dikali 1 min 3. Kita selesaikan dulu, jadinya ini kan jadinya 2, ditambah ini hasilnya adalah min 2. Jadi hasilnya keseluruhan adalah 2 min 2i. Gitu. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu ke Toti. Ya, gitu ya. Nanti untuk sisanya, terutama ada yang konjugat sama pembagian, itu nanti kalian coba kita jadikan sebagai tugas mandiri yang maksimal, deadline-nya pengumpulan minggu depan. Gitu ya. Terima kasih Toti dan Reva, mungkin boleh duduk kembali. Tadi sudah diwakili oleh Mas Toti dan Mbak Reva untuk beberapa soal yang ada di latihan tadi ya, terkait operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, untuk operasi yang lain tadi ada apa? Pembagian dan juga ada sama konjugat. Nah, nanti untuk soal yang lain bisa dikerjakan di rumah atau kosan masing-masing sebagai tugas individu yang deadline-nya adalah pekan depan. Nah, sambil kita merefleksi apa yang ada pada materi minggu ini,
sebelumnya mungkin saya persilahkan lagi kalau ada yang ingin ditanyakan. Cukup? Jelas? Oke, nah kita coba refleksi lagi apa yang sudah kita pelajari pada pekan ini, yaitu tentu saja bilangan kompleks itu dapat kita tuliskan atau didefinisikan gitu ya sebagai X sama dengan X plus IY yang dapat direpresentasikan dalam bentuk kartesius, yaitu sama kayak kita kalau vektor di R2 gitu ya. Jadi dengan X-nya adalah sisi real, bilangan realnya, Y-nya ada I-nya itu adalah bagian imajiner yang diwakilkan oleh sumbu Y. Oke. Nah, operasi dasar itu ternyata penjumlahan itu sebenarnya ada kaitannya dengan plus suatu bilangan negatif gitu ya. Ya, penjumlahan tentu tidak lepas dari pengurangan, kemudian perkalian dan pembagian. Nah, pembagian itu ternyata setelah kita kodrat tadi kita mendapatkan bahwasanya operasinya menggunakan operasi perkalian yang mana kita kalikan dengan konjugatnya dari penyebut. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian konjugat masih ingat ya, kalau kita punya X plus IY, konjugatnya adalah X min IY. Kalau modulusnya akar X kuadrat plus Y kuadrat. Kira-kira seperti itu. Semoga apa yang kita pelajari pada pekan ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pak Habib tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Demikian pelaksanaan pembelajaran mata kuliah pengantar analisis kompleks yang saya lakukan dengan menerapkan metode case method melalui kegiatan analisis kasus, diskusi kelompok, presentasi, dan refleksi. Mahasiswa diarahkan untuk tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam menyelesaikan permasalahan secara logis, kritis, dan sistematis. Dalam proses pembelajaran, saya berperan sebagai fasilitator yang memberikan penguatan konsep, pertanyaan pengarah, serta umpan balik terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa. Pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep, kemampuan pemecahan masalah, komunikasi matematis, kolaborasi, serta tanggung jawab mahasiswa dalam belajar. Saya menyadari bahwa pelaksanaan pembelajaran masih perlu terus dievaluasi dan dikembangkan. Oleh karena itu, hasil asesmen, refleksi mahasiswa, dan umpan balik pembelajaran akan saya gunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kualitas pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya yang diberikan untuk menyaksikan proses pembelajaran ini. Semoga pembelajaran yang dilaksanakan dapat memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan mendukung tercapainya kompetensi mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.